Selamat pagi, perkenalkan nama saya Rosyanta Veronica Sinaga dengan NIM 203010205008. Di sini saya akan membuat video yaitu yang membahas tentang profesi kependidikan, yaitu untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh ibu dosen. Profesi kependidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, profesionalisme dan profesi telah menjadi kosakata umum. Profesi berasal dari bahasa Latin yaitu professio yang mempunyai dua pengertian, yaitu janji atau ikrar dan pekerjaan. Bila artinya dibuat dalam pengertian yang lebih luas, menjadi kegiatan apa saja dan siapa saja, yaitu yang untuk memperoleh nafkah yang dilakukan dengan suatu keahlian tertentu. Sedangkan dalam arti sempit, profesi berarti kegiatan yang dijalankan berdasarkan keahlian tertentu, sekaligus dituntut daripadanya pelaksanaan norma-norma sosial dengan baik. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Profesi di dalam dunia pendidikan dikenal dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam arti lain, pendidik mempunyai dua arti, adalah arti yang luas dan arti yang sempit. Pendidik dalam arti yang luas adalah semua orang yang berkewajiban membina anak-anak secara alamiah, semua anak sebelum mereka beranjak dewasa, menerima pembinaan dari orang-orang dewasa agar mereka bisa berkembang dan tumbuh secara wajar. Sementara itu, pendidik dalam arti sempit adalah orang-orang yang disiapkan dengan sengaja untuk menjadi guru atau dosen. Kedua pendidik ini diberi pelajaran tentang pendidikan dalam waktu relatif lama agar mereka menguasai ilmu itu dan terampil melaksanakannya di lapangan. Pendidik ini tidak cukup belajar di perguruan tinggi saja sebelum diangkat menjadi guru atau dosen, melainkan juga belajar diajar selama mereka bekerja, agar profesionalisasi mereka semakin meningkat. Sedangkan tenaga kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan antara pendidik dan tenaga kependidikan. Dibutuhkan profesionalisasi atau profesionalisme pendidik sebagai sosok yang begitu dihormati lantaran mereka memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah dan juga membantu perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara optimal. Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan berkembang secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini, guru perlu memperhatikan peserta didik secara individual. Tugas guru tidak hanya mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia atau SDM. Profesional adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dalam pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seseorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktekkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahlian. Sementara orang lain melakukan hal yang sama dengan sekedar hobi untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang mereka saja. Profesionalisasi atau profesional adalah orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya, meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu, hidup dari situ, bangga dan akan pekerjaannya. Seorang yang profesional memiliki 3 hal pokok dalam dirinya, yaitu skill. Skill di sini berarti adalah seorang itu benar-benar ahli di bidangnya. Knowledge tak hanya ahli di bidangnya, tetapi ia juga berwawasan dan menguasai berbagai ilmu pengetahuan lain yang berhubungan dengan bidangnya. Dan attitude bukan hanya pintar dan cerdas, tetapi dia juga punya etika yang diterapkan dalam bidangnya.
Hubungan etika bekerja profesional dengan kegiatan atau kehidupan manusia digunakan untuk mengawal tingkah laku ahli profesional dalam bentuk menyuruh, melakukannya, dan meninggalkannya. Perkara yang mendatangkan kesalahan sama ada di sisi undang-undang negara maupun statusnya sebagai profesional. Oleh itu, etika kerja profesional merupakan satu landasan kepada masyarakat yang membolehkan teknokrat mengawal tingkah lakunya sendiri serta membolehkan masyarakat sosial mengawasi dan menilai setiap tindak tanduk mereka di semasa ke masa. Tentunya tidak mudah mendefinisikan arti profesional ini. Ada beberapa definisi praktis, misalnya profesional berarti bayaran, seperti petinjau profesional, kompetisi profesional disebut biasanya ini berhubungan dengan olahraga. Namun dalam dunia kerja pun kata profesional sering rancu, terutama ketika memisahkan antara jenjang manajerial dan jenjang profesional. Ada 3 hal pokok yang mesti dilakukan dipegang oleh seorang pekerja profesional, yaitu 1. Tidak memaksa, yang kedua tidak menggibah, dan 3. Tidak berjanji. Sikap moral profesi ini sangat dikontrol oleh konsep diri seseorang, antara lain sikap menghadapi tantangan, cobaan, serta hambatan. 1. Tidak memaksa. Seseorang yang berjiwa atau bermoral profesional tentunya akan memiliki keahlian teknis yang khusus yang mendukung keprofesionalisasian. Dengan demikian, dia akan mempunyai kekuatan atau power, sehingga dengan power yang dia miliki, dia dapat melakukan tindakan untuk menekan pihak lain. 2. Tidak berjanji. 1. Sikap moral profesional dalam menghadapi apapun yang telah atau sedang dan bakal terjadi juga hal yang harus diperhatikan. Sikap ikhlas dalam menghadapi keberhasilan maupun kegagalan merupakan sikap profesional yang ketiga. Berjanji merupakan tindakan yang mungkin sekali menjadikan kita melanggar 2 sikap moral sebelumnya yang disebut di atas. Karena kegagalan maka akan muncul pemaksaan atau menggibah dari salah satu pihak atau bahkan kedua pihak, sehingga kesiapan menerima apapun yang bakal terjadi merupakan sikap moral profesi yang dibutuhkan. Yang ketiga, tidak menggibah. Pada saat-saat tertentu kesulitan atau hambatan muncul, baik di pihak pekerjaan maupun perusahaan, krisis ekonomi saat lalu, atau soalnya saya yakin saat ini sudah mulai tahap penyembuhan, banyak mengakibatkan kesulitan kedua pihak. Tentunya tidak hanya dengan menggibah atau menghadapi kesulitan ini, dan tentunya tindakan menggibah ini bukan moral yang profesional atau pengertian profesional menurut para ahli berikut ini menurut Prof. Edgar Shin yang dikutip oleh Parmono, yaitu 1. Bekerja sepenuhnya atau full time berbeda dengan amatir yang 9. 2. Mempunyai motivasi yang kuat. Yang ketiga, mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, membuat keputusan atas nama klien atau pemberi tugas. Yang kelima, berorientasi pada pelayanan. Yang keenam, mempunyai hubungan kepercayaan dengan klien. Yang ketujuh, otonom dalam penilaian karya. Yang kedelapan, berasosiasi profesional dan menetapkan standar pendidikan. 9. Mempunyai kekuasaan atau power dan status dalam bidangnya. 10. Tidak dibenarkan mengiklankan diri Seorang guru besar dari Universitas Gadjah Mada atau UGM merumuskan pengertian profesional tersebut sebagai berikut. 1. Mempunyai sistem pengetahuan yang esoterik atau tidak dimiliki sembarang orang. 2. Ada pendidikannya dan latihannya yang formal dan ketat. 3. Membentuk asosiasi perwakilannya. 4. Ada pengembangan kode etik yang menggambarkan perilaku para anggotanya. Yang kelima, pelayanan masyarakat atau kemanusiaan dijadikan motif yang dominan. 6. Otomotif yang cukup dalam praktekannya. 7. Penetapan kriteria dan syarat-syarat bagi yang akan memasuki profesi. Ada beberapa bagian atau istilah profesionalisasi atau profesional sebagai berikut,
yaitu 1. Harus ada ilmu yang diolah di dalamnya. 2. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan hierarki. Yang ketiga, harus mengabdi kepada kepentingan umum, yaitu hubungan kepercayaan antara ahli dan klien. Yang keempat, harus ada hubungan klien, yaitu hubungan kepercayaan antara ahli dan klien. Yang kelima, harus ada kewajiban merahasiakan informasi yang diterima dari klien. Akibatnya harus ada perlindungan hukum. Yang keenam, harus ada kebebasan atau hak tidak boleh dituntut. Terdapat penuntutan sikap dan perbuatan dalam menjalankan profesinya. 7. Harus ada kode etik dan peradilan kode etik oleh suatu majelis peradilan kode etik. Yang ke-8, boleh menerima honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaannya dalam kasus-kasus tertentu, misalnya membantu orang yang tidak mampu. Demikian video pembahasan saya tentang profesi kependidikan. Sekian dan terima kasih.